Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi bersama saya Ibu Kasmawati. Mari kita menyimak dengan baik. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu peserta didik mampu menyusun laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, mampu menyusun laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, mampu menyusun laporan neraca. Dengan memahami laporan keuangan, kita dapat mengetahui keuntungan, kemudian bertambahnya kekayaan perusahaan. Nah, ini adalah contoh kertas kerja. Kertas kerja ini kita sudah bahas yang lalu, ya. Ini untuk kertas kerja ini itu bisa membantu kita dalam membuat laporan keuangan. Jadi kertas kerja ini atau neraca lajur ini adalah sebagai alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Kita bisa lihat ada nomor akun, nama akun, kemudian neraca saldo dan penyesuaian. Jadi sumber dari kertas kerja ini ada 2, yaitu neraca saldo dan penyesuaian. Kemudian neraca saldo disesuaikan, ya, dari neraca saldo disesuaikan kemudian masuk di laba rugi. Kemudian ada neraca. Jadi betul-betul ini kertas kerja bisa membantu kita dalam membuat laporan keuangan. Ya. Nah, apa sebenarnya dimaksud dengan laporan keuangan? Nah, laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama satu periode. Nah, ada beberapa jenis laporan keuangan. Di antaranya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca. Jadi kali ini kita membahas ini, ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, di laporan laba rugi itu ada beberapa item, ya, ada beberapa komponen, yaitu pendapatan dan beban-beban. Kemudian laporan perubahan modal, ada modal awal, kemudian laba rugi, prepaid, dan modal akhir. Di neraca ada, untuk neraca itu ada harta, utang, dan modal. Nah, sekarang di laporan laba rugi, ya, ini kita bahas satu persatu. Di laporan laba rugi ada pendapatan dan beban, ya. Jadi isinya adalah pendapatan dan beban. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Yaitu laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Ya, kita lihat, ya, ini adalah sebagian dari kertas kerja, ya. Nama akun, kemudian kolom laba rugi. Ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, kemudian beban gaji, beban perlengkapan kantor. Situ sudah ada jumlahnya, kemudian laba. Ini sebagian, ya, dari kertas kerja. Nah, dari kertas kerja tadi kemudian kita membuat laporan keuangan. Nah, kita lihat ini ada contoh.
Natura Klinik Sehat, ya nama perusahaannya. Yang kita buat adalah laporan laba rugi. Kita lihat ya bagaimana dari kertas kerja kemudian masuk di laporan, ya laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Ya. Nah, pendapatan di sini ada dua, yaitu pendapatan jasa sebesar 12 juta, ya 12 juta rupiah. Kemudian pendapatan bunga, ya ini pendapatan bunga sebesar 500.000 rupiah. Ya, berarti total pendapatan 12 juta ditambah 500.000 berarti 12 juta 500.000 rupiah. Kemudian ada beban, ya beban operasional. Dalam hal ini ada beban gaji, ya beban gaji sebesar 3 juta rupiah. Kemudian beban perlengkapan kantor itu ada 400.000 rupiah. Nah, total dari beban ini, ya kita bisa lihat 3.400.000 rupiah. Nah, kita lihat total pendapatan 12.500.000 rupiah, kemudian total beban 3.400.000. Ini kita kurang ya, kita kurang. Maka akan ketahuan bahwa dia laba. Kenapa dia laba? Karena lebih besar pendapatan daripada bebannya. Kita lihat labanya 9.100.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita lihat laporan, maaf, ya ada kendala sedikit. Nah, selanjutnya kita akan masuk di laporan perubahan modal. Ya. Nah, laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan modal perusahaan beserta perubahannya dalam satu periode akuntansi. Nah, apa isi dari laporan perubahan modal ini? Ya, ada modal awal, laba bersih, kemudian prepaid dan modal akhir. Kita lihat ya, ini contoh Natura Klinik Sehat. Ya, ada laporan perubahan modal. Kita lihat modal awalnya itu sebesar 25 juta rupiah. Kemudian laba bersih itu ada 9.100.000 rupiah. Kemudian prepaid-nya 1.250.000 rupiah. Jadi kita lihat bahwa penambahan modal ya dari laba bersih dikurangi prepaid, berarti 9.100.000 rupiah dikurangi 1.250.000 rupiah. Berarti penambahan modalnya adalah sebesar 7.850.000 rupiah. Berarti modal awal ditambah dengan penambahan modal, berarti 25 juta ditambah 7.850.000 rupiah. Berarti modal akhirnya adalah ya 32.850.000 rupiah. Lanjut, neraca. Nah, neraca ini adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi harta, kewajiban, dan modal. Ya. Jadi untuk laporan untuk neraca ini terdiri dari harta, utang, dan modal atau harta, kewajiban, dan modal. Kita lihat ini sebagian dari kertas kerja kolom neraca ya. Ada kas, perlengkapan, piutang, peralatan, kemudian akumulasi, utang, dan modal. Kemudian ada juga prepaid. Ya, kita lihat, kita masukkan di neraca. Ya. Yang masuk di neraca hanya aset ya, utang dan modal. Harta, utang, dan modal. Kita lihat ya asetnya atau hartanya. Ya, ada kas. Ya, 25.400.000 rupiah. Ya, kemudian perlengkapan itu sebesar 450.000 rupiah. Nah, ini dalam ribuan rupiah ya. Kemudian ada piutang. Ya. Piutang sebesar ya 3 juta rupiah. Kemudian peralatan kantor. Ya, peralatan kantor ada 10 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor ada 1 juta. Ya, ini kurang ya. Ya, maka kita bisa ketahui total aktiva atau total aset ataupun total harta ya, itu sebesar 37.850.000 rupiah. Oke. Kita lanjut utang ya. Utangnya ada 5 juta. Nah, di neraca ini modal yang kita masukkan adalah modal akhir. Ya,
Ya, ini modal akhirnya sebesar Rp32.850.000. Maka total kewajiban dan modal itu sama dengan total aset atau total aktiva, yaitu sebesar Rp37.850.000. Ya, kita lihat contoh lain. Ya, ini laporan laba rugi ya. Pendapatan kemudian total beban. Ya. Beban ya, itu ada beban sewa 2 juta, kemudian beban perlengkapan 750.000, beban penyusutan peralatan ada 1.250.000. Berarti total beban adalah 4 juta. Nah, untuk laporan laba rugi ini pendapatannya 6 juta dikurangi total beban yaitu 4 juta, berarti laba bersihnya adalah 2 juta rupiah. Jadi untuk laporan laba rugi ini sangat-sangat gampang ya. Kita tinggal lihat berapa pendapatannya, kemudian berapa bebannya. Kalau lebih besar pendapatannya daripada bebannya, maka dia akan laba. Tapi kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, berarti dia akan rugi. Ya, ini contoh laporan perubahan modal ya. Ada modal awalnya, modal 1 Januari 2020 itu 5 juta. Kemudian laba bersih 2 juta, ada prepay ya 1 juta. Berarti laba bersih dikurangi prepay ya 1 juta rupiah penambahan modalnya. Jadi modal awal ditambah penambahan modal itu 5 juta tambah 1 juta rupiah. Hasilnya modal akhir adalah 6 juta rupiah. Ya. Ini jumlah laba bersih didapat dari perhitungan laporan laba rugi. Ini contoh neraca ya, aktiva dan pasiva ya. Ada kas di aktiva ya, perlengkapan peralatan. Kasnya 1.500.000, kemudian perlengkapan Rp250.000, peralatan 6 juta ya. Jumlah aktivanya 8 juta rupiah. Kemudian ada pasiva ya. Ada utang usaha 2 juta, modal akhir 6 juta ya, sama ya. Jadi untuk neraca harus seimbang antara aktiva dengan pasiva, atau aktiva sama dengan utang dan modal. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat keterkaitan antara laporan keuangan. Jadi bagaimana keterkaitan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal, kemudian termasuk neraca. Kita lihat yang pertama. Nah, ini laporan laba rugi ya. Laba bersihnya 2 juta ya. Kita lihat di laporan perubahan modal. Ya. Itu masuk 2 juta. Oke. Ya, inilah keterkaitan antara laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kita bisa lihat keterkaitannya di laba. Ya, laba bersih. Kemudian antara laporan perubahan modal dengan neraca. Ya, kita lihat keterkaitannya. Ya, ini modal akhirnya 6 juta. Ya, masuk di neraca juga 6 juta. Jadi, untuk di neraca yang diambil adalah modal akhirnya, bukan modal awal. Ya. Ya, baik. Sekarang kita latihan soal. Ya. Pada akhir tahun 2021, jasa servis komputer cemerlang memiliki catatan sebagai berikut. Yang pertama, gaji karyawan itu 15 juta rupiah. Gaji yang belum dibayar 2 juta. Kemudian pendapatan servis 32.500.000 rupiah. Biaya perlengkapan servis 3 juta rupiah. Kemudian pengambilan prepay 1 juta rupiah. Nah, laba jasa servis komputer cemerlang adalah yang ditanyakan labanya ya. A. 11.500.000 rupiah. B. 12.500.000 rupiah. Kemudian C. 14.500.000 rupiah. D. 15.500.000 rupiah. Dan E. 17.500.000 rupiah. Baik, kita lihat ya bagaimana untuk menjawab soal ini. Yang ditanyakan adalah laba. Nah, kita lihat bagaimana pembahasannya ya dari soal ini. Ya. Nah, untuk menghitung laba, caranya adalah pendapatan dikurangi dengan beban. Ya. Pendapatan servis ada 32.500.000 rupiah. Nah, gaji karyawan, ada yang menjawab C, SMA 1 Selayar. Wah, ya. Ya, terima kasih dari SMA Negeri 1 Selayar sudah menjawab C. Ya. Baik,
Jadi pendapatan Rp32.500.000, kemudian gaji karyawan 15 juta, kemudian biaya perlengkapan servis 3 juta. Ya, jadi pendapatan kemudian dikurangi dengan total beban Rp32.500.000 dikurangi Rp18 juta. Ya, hasilnya adalah Rp14.500.000. Ya, jawabannya betul adalah, ya kita lihat. Ya, Rp14.500.000. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Baik. Ya, terima kasih dari SMA 1 Selayar ya sudah berpartisipasi. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Ya. Data perusahaan bengkel pasti kuat mencakup ada pendapatan usaha itu sebesar Rp1.500.000. Kemudian beban gaji Rp600.000. Beban sewa Rp120.000, kemudian beban listrik, air, dan telepon itu ada Rp50.000. Iklan yang masih harus dibayar, kemudian prepay, piutang pendapatan, dan pendapatan bunga. Ini kebetulan ya, nilainya sama yaitu Rp150.000. Nah, berdasarkan data di atas, laba bersih bengkel pasti kuat yang diperoleh itu sebesar, ya pilihannya A. Rp580 juta, B. Rp730 juta, kemudian C. Rp880.000, D. Rp1.030.000, kemudian E. Rp1.180.000. SMA 11 Bulukumba ya menjawab apa tadi? C ya. Kita lihat bagaimana pembahasan atas soal ini. Ya, ini ya gampang ya. Pendapatan dikurangi dengan beban. Ya. Kita lihat bagaimana pembahasan untuk soal yang tadi. Ya, ini perhitungan laba ruginya ya, pendapatan 1.500.000 pendapatan usaha ditambah dengan pendapatan bunga. Ya, itu total pendapatannya adalah sebesar Rp1.650.000. Kemudian untuk beban ada beban gaji 600.000, beban sewa 120.000, kemudian beban listrik, air, dan telepon itu Rp50.000. Sehingga total beban itu Rp770.000. Berarti total pendapatan Rp1.650.000 dikurangi total beban. Ya, maka laba bersihnya adalah sebesar Rp880.000. Iya, betul. Jawabannya adalah C ya. Ya, baik. Ini soal ketiga. Ini tabel persamaan akuntansi ya, bengkel Barokah. Ini ada kas ya, 30 juta yang pertama, kemudian 21.500.000 dan 2.500.000. Ya, ini sebagian ya data persamaan. Kemudian perlengkapan ada 30.000, kemudian 15.000. Peralatan ada 25.000, utang 15.000. Kemudian ada modal ya 70.000, kemudian pendapatan jasa 21 juta. Ya, sorry ya, modal 70 juta. Pendapatan jasa 21 juta, beban ya, beban perlengkapan 15 juta dan beban sewa ada 500.000. Kemudian ada prepay ya, pengambilan pribadi 2.500.000. Nah, ya, yang ditanyakan besarnya modal akhir. Nah, berdasarkan soal ini ya, persamaan persamaan akuntansi ini ditanyakan adalah modal akhir. Kira-kira berapa modal akhirnya? Apakah A. Rp64.500.000, kemudian B. 67 juta, C. 73 juta, kemudian D. 75 juta, dan E. 78 juta. Baik, untuk soal ini ya kita tinggal lihat untuk modal akhir yang ditanyakan berarti ini terkait dengan laporan perubahan modal ya, bagaimana isi dari laporan perubahan modal. Kita coba lihat pembahasannya. Ya, ini perhitungan modal akhir. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prepay. Ya. Nah, berdasarkan soal tadi ya, labanya belum diketahui tapi ada nilai pendapatan dan beban. Berarti modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi prepay. Jadi modal awalnya ada 70 juta rupiah, kemudian pendapatannya 21 juta rupiah, ya, kemudian beban ada 15 juta dengan 500.000, ya, kemudian prepay 2.500.000. Berarti 70 juta ditambah dengan 5.500.000 dikurangi 2.500.000 prepay-nya, ya. Berarti jawabannya adalah 73 juta rupiah. Ya, berarti jawabannya ini adalah ya C. Ya.
Ya, ini kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini, bahwa laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dengan beban-beban ya. Kemudian laporan perubahan modal itu ada modal awal, laba rugi, prepaid dan modal akhir. Nah, kemudian neraca itu ada harta, utang dan modal. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, silakan ada yang mau bertanya, kita diskusi. Ada dari beberapa sekolah yang bergabung, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik. Nah, terkait dengan siklus akuntansi, ya kita mulai dari analisis persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi masuk di jurnal umum. Kemudian dari jurnal umum masuk ke buku besar, ya. Dari jurnal umum kita posting masuk di buku besar. Kemudian dari buku besar itu saldo-saldonya yang ada di buku besar itu kita masukkan di neraca saldo. Dari neraca saldo kemudian kita membuat ada data-data penyesuaian. Jadi ada jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu kita membuat kertas kerja. Di kertas kerja ya saya yakin gampang ya, pada saat kita sering latihan maka akan gampang. Dari kertas kerja kemudian kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini ya kita bahas ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal dan neraca. Baik, alhamdulillah untuk hari ini cukup singkat ya terkait dengan laporan keuangan. Sangat-sangat gampang. Ingat saja bahwa isinya laporan laba rugi adalah pendapatan dengan beban-beban ya. Kemudian laporan perubahan modal ya ada modal awal, kemudian laba atau rugi. Kalau misalnya rugi, maka dia nanti modal awal rugi ditambah dengan prepay. Nanti kemudian modal dikurangi dengan pengurangan modal. Tapi kalau misalnya laba, maka modal awal ditambah laba dikurangi prepay. Jadi modal awal ditambah dengan penambahan modal. Nah, itu akhirnya mendapatkan modal akhir. Nah, untuk neraca, harta. Isinya harta kan banyak ya. Ada kas, perlengkapan, peralatan, dan seterusnya. Kemudian utang, ini juga ada berapa utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian modal. Yang kita masukkan di neraca adalah modal akhir. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya kebersamaan kita hari ini. Ya, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Ya, insya Allah kalau kita sering latihan, giat berlatih, rajin belajar, insya Allah kita akan sukses. Ya. Saya kira cukup ya kebersamaan kita hari ini, generasi smart berkarakter cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.